Bab 027. Kabar itu semakin membuat gempar seisi rumah sakit. Tak menyangka jika orang paling penting itu akan dirawat di rumah sakit ini dalam keadaan kritis. Desas-desus tim 5 yang akan mendapatkan hadiah besar karena telah berhasil menjalankan operasi pun mulai menyeruak ke permukaan. Sebuah kabar yang membuat Rafaela merasa sangat kesal. Dia iri dan ingin waktu kembali diputar, lalu timnya yang akan melaksanakan operasi itu. Namun sadar tak bisa memutar waktu, akhirnya Rafaela hanya bisa meluapkan semua kekesalannya pada gadis cupu itu. Di saat Lisa tengah beristirahat di dalam ruangannya, tiba-tiba pintunya dibuka dengan kasar. Tak lama kemudian masuk Rafaela dan Dena. Brak! Rafaela menggebrak meja kerja Resa dengan cukup kuat, sekuat rasa kesal yang ada di hatinya saat ini. Lisa hanya diam, menatap kedua wanita ini dengan tatapan datar. Jangan besar kepala karena timmu berhasil menjalankan operasi itu. Kalau bukan karena Dr. Melia, timmu pasti akan gagal. Ucap Rafaela, lengkap dengan tatapannya yang sengit. Apa kamu tahu siapa pasien VVIP itu? Dia adalah Rai. Seorang anak kampung sepertimu tidak akan pantas untuk jadi penanggung jawabnya, geram Rafaela lagi. Jadi sekarang temui Dr. Melia dan katakan jika kamu menolak untuk merawat pasien itu lagi. Mengerti? Ancamnya dengan jari telunjuk yang mengarah tegas ke wajah Lisa. Saat tim 5 mundur, timnya yang akan maju untuk mengambil alih. Dasar cupu, timpal Dena pula. Kedua wanita ini kemudian tersenyum menyeringai, lengkap dengan tawa kecil. Tawa penuh dengan hinaan. Lisa membuang nafasnya kasar setelah Rafaela dan Dena keluar dari ruangannya dan kembali menutup pintu itu dengan keras. Bukannya tidak bisa melawan, namun Lisa terlalu lelah untuk meladeni dua manusia labil itu. Tiap kali Rafaela dan Dena bicara, Resa hanya akan menganggapnya sebagai angin lalu. Bab 3 Revisi. Lisa membuang nafasnya kasar setelah Rafaela dan Dena keluar dari ruangannya dan kembali menutup pintu itu dengan keras. Bukannya tidak bisa melawan, namun Lisa terlalu lelah untuk meladeni dua manusia labil itu. Tiap kali Rafaela dan Dena bicara, Resa hanya akan menganggapnya sebagai angin lalu. Namun karena tidak ingin memperpanjang urusan, akhirnya dia turuti keinginan Rafaela dan Dena. Saat itu Lisa mengurungkan niatnya untuk beristirahat dan menemui Dr. Melia. Dengan langkah pelan dia keluar dari ruangannya. Seketika itu dia bersitatap dengan Rafaela dan Dena di ujung sana yang menatap penuh intimidasi. Sebuah tatapan yang seolah memerintahkannya untuk segera pergi menemui sang direktur utama. Dan saat Lisa pergi ke sana, Rafaela dan Dena pun mengikuti di jarak aman. Bahkan kedua waktu itu melihat saat Lisa masuk ke ruangan Dr. Melia. Buru-buru mereka mendekap pintu itu, berusaha menguping pembicaraan di dalam sana. Maaf Dr. Melia, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Anda, ucap Lisa, lengkap dengan sebuah isyarat pada sang ibu bahwa di luar sana ada seseorang yang menguping pembicaraan mereka. Katakan, balas Melia, dia memahami kode dari sang anak. Saya merasa tidak mampu untuk menangani kasus ini, saya ingin mundur. Sebagai gantinya lebih baik Dr. Melia pilih tim 1, jelas Lisa. Sebenarnya dia pun tak masalah diganti. Tentang menyembuhkan seseorang dia bisa melakukannya pada semua orang. Tidak ada yang spesial, semuanya adalah pasien bagi Lisa. Belajarlah untuk bertanggung jawab, jika tidak mampu maka belajar, jangan menyerahkannya pada orang lain, jawab Dr. Melia dengan begitu bijak. Sebuah jawaban yang membuat Rafaela dan Dena di luar sana mengepalkan kedua tangannya erat. Jika sudah seperti ini mereka tidak akan bisa menggeser posisi tim 5. Selesai pembicaraan mereka, Lisa pun keluar. Di sana dia tidak lagi melihat keberadaan Rafaela dan Dena. Gadis berkacamata itu pun membuang nafasnya lega, lalu segera kembali ke ruangannya untuk beristirahat. Waktu bergulir.
Jam 9 malam tepat Lisa terbangun dari tidurnya, tidur hanya dengan menyandarkan kepalanya di meja kerja. Setelah melakukan operasi, mereka memang memiliki waktu untuk beristirahat. Dia segera meraba meja dan mencari kacamatanya. Belum sempat bangkit, ponsel Lisa bergetar, tanda jika ada pesan masuk. Ternyata itu adalah pesan dari sang ibu, yang kini pasti tengah berada di ruang direktur utama rumah sakit ini. "Sayang, Mama akan pulang, Papa sudah menjemput. Malam ini gerimis turun, pakailah jaket hangatmu sayang," tulis Melia dalam pesan singkat itu. Sementara Lisa hanya mampu menatap nanar pada layar ponselnya. Sudah 15 tahun waktu berlalu dan dia tetap harus hidup dalam persembunyian. Selama musuh keluarganya belum tertangkap, nyawanya akan selalu dalam bahaya. Sebenarnya Lisa ingin tahu orang itu, sangat ingin mengungkap jati dirinya dan memancing orang itu keluar. Tapi kekhawatiran seluruh keluarga dan kedua orang tuanya membuat Lisa terpaksa bungkam. Terpaksa menerima semua keadaan ini. Hidup dan dipandang hina oleh orang lain. Lisa lagi-lagi membuang nafasnya dengan kasar. Dia membenahi posisi kacamatanya agar tidak jatuh. Lalu segera bangkit dari duduknya dan mendatangi ruang VVIP. Ruang di mana pasien yang sore tadi dia operasi berada. Pasien itu telah dipindahkan ke ruang perawatan. Lisa ingin melihat dan memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam ruangan ini, hanya tim 5 yang bertanggung jawab dan pihak keluarga. Sampai di ruangan itu Lisa baru bisa menatap lekat pria yang tengah berbaring tak sadarkan diri ini. Tubuhnya banyak dipasang selang untuk membantunya tetap bertahan hidup. Beberapa peralatan kesehatan pun aktif memantau setiap organ. Di data identitas, Lisa pun membacanya. Nama Ray, usia 26 tahun. Di sana juga ada seorang pria yang menunggu dengan setia. Yang Lisa tahu dia adalah asisten pribadi pasien ini, Samuel. "Selamat malam Tuan, izinkan saya untuk memeriksa beliau," ucap Lisa sopan, bahkan saat mengatakan itu dia menundukkan kepalanya sebagai tanda permintaan izin. Namun tampilannya yang sangat cupu membuat Sam merasa ragu. Apa benar orang seperti ini bisa memeriksa keadaan tuannya dengan baik? Sam malah cemas. Perawat cupu ini membuat kesalahan dan memperparah keadaan sang tuan. "Tidak adakah perawat atau dokter lain yang bisa memeriksa tuanku?" tanya Sam pula. Dia tidak ingin ambil resiko. Dan sudah hal biasa bagi Lisa ketika dia diremehkan seperti ini. "Maaf Tuan, saya tidak akan mengambil tindakan apapun, hanya melakukan pemeriksaan sedikit saja," terang Lisa. "Jangan lama. Setelah itu keluarlah." "Baik Tuan." Setelah mendapatkan izin Lisa pun mulai menjalankan tugasnya, namun setiap pergerakan yang diambil tak pernah lepas dari tatapan tajam Sam. Pria itu tetap menatapnya lekat, mengawasi. Tapi hal itu tidak mengurangi ketangkasan Lisa sedikitpun. Dia terus mencatat beberapa hal penting di buku catatan kecilnya. Lalu kembali menyimpannya di saku jas. Setelah semua tugasnya selesai, Lisa berniat untuk meninggalkan ruangan ini. Dia hendak pamit pada Sam namun seketika urung ketika dia melihat sesuatu yang janggal. Di ujung kursi tempat duduk Sam, ada sebuah jas yang tergeletak dengan rapi. Lisa bisa melihat dengan jelas kancing jas berwarna emas itu di sana, kancing dengan aksen elang hitam di tengah-tengah. Dek, seketika jantung Lisa tersengat. Kancing itu adalah kancing yang sama seperti milik musuh bebuyutan keluarganya. Saat Lisa kecil, seorang pria nyaris membunuhnya. Saat itu Melia dengan cepat melawan dan sempat menarik kancing bajunya. Kancing baju yang begitu mirip dengan kancing milik pria itu. Pria yang telah membuatnya hidup terasingkan. Sam masih menggunakan jasnya. Jelas jas itu adalah milik Ray. Sialan. Apa pria ini memiliki hubungan dengan pria itu? Batin Lisa. Namun seketika lamunannya buyar ketika suara tegas Sam tiba-tiba terdengar. "Apa yang kamu lihat?"
Kalau tugasmu sudah selesai, pergilah. Lisa tersentak, buru-buru melepaskan tatapannya pada jas di ujung sofa, lalu menundukkan kepalanya pada Sam. "Baik Tuan," jawab Lisa, setelahnya dia pun keluar dari ruangan ini. Namun Lisa pastikan bahwa dia akan kembali lagi, dia akan pastikan semua kebenarannya. Jika pria bernama Ray itu memiliki hubungan dengan musuh keluarga mereka, maka Lisa tak akan segan untuk membuat perhitungan. Meskipun sudah keluar dari ruangan itu, namun kedua tangan Lisa masih terkepal kuat. Lisa melangkahkan kakinya tanpa arah, menyusuri koridor rumah sakit di ruang VIP itu dengan pikiran terus tertuju pada kancing baju milik sang tuan muda. Makin dia ingat-ingat makin terasa mirip dengan kancing baju yang disimpan oleh ibunya. Banyak kemungkinan yang mulai dia pikirkan saat ini dan kemungkinan yang paling besar musuh keluarganya bagian-bagian dari pria bernama Ray. Keluarga, atau mungkin relasi kerja sesamanya. Namun yang perlu Lisa tahu sekarang adalah bagaimana bisa pria itu memiliki kancing baju yang sama dengan musuh keluarganya. Tidak ingin tenggelam dalam duga-duganya sendiri, akhirnya malam itu Lisa langsung mendatangi ruangan sang ibu. Mengendap-endap menuju ke sana dan kemudian masuk ke ruangan direktur utama rumah sakit antariksa. Lisa menyimpan salinan kunci untuk ruangan sang itu. Lisa membuang nafasnya lega, saat menyadari tidak ada satu orang pun yang melihat dia masuk ke dalam ruangan ini. Tanpa menunda lagi, Lisa dengan segera mengunci pintu itu kembali dan mencari apa yang dia butuhkan. Seingatnya sang ibu menyimpan kancing itu di dalam brankas yang ada di ruang kerja ini. Buru-buru Lisa berjongkok di depan meja kerja sang ibu, membuka salah satu pintu laci dan melihat kotak brankas berukuran sedang di sana. Lisa menekan password brankas itu dengan cepat, kode yang jelas adalah tanggal lahirnya sendiri. Dan ternyata benar, menyadari jika brankas itu sudah terbuka Lisa pun tersenyum kecil. Dia buka dan melihat seisi brankas. Sampai akhirnya dia menemukan apa yang dia cari, sebuah kancing baju yang menjadi satu-satunya petunjuk tentang musuh keluarga mereka. Benar, ini sama, kancing ini sama seperti yang dimiliki oleh pria itu. Tapi bagaimana bisa? Jelas di antara mereka berdua memiliki hubungan, tapi apa? Tidak, aku tidak boleh bingung sendiri. Aku harus mencari tahu ini, aku harus memperjelas semuanya, gumam Lisa, seraya mengepalkan tangannya kuat menggenggam kancing baju itu. Untuk membuatnya kembali lagi dalam keluarga besarnya maka Lisa harus menemukan pria bajingan itu, menangkapnya dan membuat perhitungan. Andai pria itu tak kunjung juga tertangkap maka hidupnya akan terus seperti ini, selamanya dia hanya akan dikenal sebagai orang lain, bukan bagian dari keluarga Dude. Hidupnya benar-benar kacau, harus rela tertindas agar tak mencuri perhatian semua orang tentang identitas dia yang sesungguhnya. Lisa putuskan bahwa dia akan tetap menyembunyikan hasil penemuannya ini dari ayah dan ibunya. Dia akan tangani tentang hal ini sendirian, menceritakan semuanya pada sang ibu malah akan membuat ibunya itu jadi merasa cemas. Yang berujung akan melarang Lisa mengambil tindakan apapun. Karena bagi mereka keselamatan Lisa adalah yang paling utama. Malam itu Lisa membawa pergi kancing baju itu. Dia pergi ke atap rumah sakit dan menghubungi seseorang dalam kegelapan. Tak butuh waktu lama telepon Lisa terjawab. "Odette," ucap Lisa, sebuah nama yang menjadi kode untuknya agar bisa masuk ke jejaring hacker dunia. "Ya Nona," jawab seorang pria di ujung sana, nama Odette adalah anggota kesayangan sang pemimpin, Darko yang memimpin Dark Web, tim hacker paling ditakuti di dunia pasar bawah tanah. Lisa pernah menyelamatkan Darko dari kematian, membuat wanita berkacamata memiliki akses eksklusif di sini. "Katakan pada Darko, aku butuh semua informasi keluarga. Satu pun tidak ada yang terlewat." "Baik Nona, Anda akan mendapatkan informasi itu secepatnya."
Setelahnya Lisa langsung memutuskan sambungan telepon itu. Membuang nafasnya dengan kasar. Sudah bulat tekadnya untuk menyelidiki ini semua, jalan satu-satunya adalah membuat pria bernama Ray itu segera sadar dan mengorek semua informasi. Keluarga memang tidak terdengar asing bagi Lisa, namun dia belum bisa pastikan siapa pria itu sebenarnya. Semenjak percobaan pembunuhan terhadapnya terus terjadi, keluarga Dude memutuskan untuk membatasi hubungan dengan semua orang. Mereka memutus hubungan dan hanya fokus pada rumah sakit. Mereka tidak ingin orang-orang terdekatnya akan mengalami kesialan yang sama seperti mereka. Semua interaksi yang terjadi hanyalah tentang pengobatan, tidak ada hubungan dekat dengan keluarga manapun. Orang-orang terdekat yang pernah menjalin hubungan dengan keluarga Dude pun menghargai keputusan itu yang ingin memiliki jarak, terlebih saat mendengar anak satu-satunya dari keluarga mereka telah meninggal dunia. Dan itu terus berlangsung sekian tahun. Pembunuh itu telah benar-benar merusak hidup keluarga Dude. Aku pastikan akan mengakhiri ini semua, batin Lisa, dengan tekad yang sudah sangat kuat. Lisa terus memberikan penanganan yang terbaik untuk Ray. Dia ingin pria ini segera sadar dari koma yang dideritanya. Perawat dengan kacamata bundar itu pun memberikan teknik akupuntur, sangat berharap dengan semua upaya yang dia lakukan pria ini akan segera sadar. Samuel pun terus mendesak pihak rumah sakit untuk memberikan penanganan yang terbaik. Samuel masih merahasiakan kondisi Ray dari pihak keluarga. Keluarga hanya tahu jika selama ini Ray tengah berada di luar negeri. Namun sadar jika tak selamanya dia bisa menutupi tentang hal ini, karena itulah Sam terus mendesak pihak rumah sakit untuk segera membuat sang tuan sadar. Tapi Samuel tidak pernah percaya andai Lisa yang menangani. Jadi teknik akupuntur yang diterapkan pada Ray pun setahu dia yang menjalankannya adalah Dr. Melia, bukan Lisa. Dan saat Melia tengah pura-pura menjalankan teknik akupuntur itu, dia meminta Samuel keluar dari ruangan ini dan hanya menyisakan dia dan Lisa saja. Melia hanya memperhatikan anak satu-satunya itu melakukan teknik akupuntur dengan sangat ahli. Anaknya sangat sempurna dalam dunia medis, namun untuk hidupnya sendiri Lisa sungguh malang. Maafkan Mama Sa, batin Melia, menatap nanar pada sang anak. Tapi nyawa Lisa lebih penting dari hanya sekedar menyandang nama keluarga Dude. Saat Lisa menerapkan teknik akupuntur itu, setengah sadar Ray membuka mata, samar-samar dia melihat seorang wanita yang menancapkan jarum ke tubuhnya. Namun tak lama kemudian kedua mata itu kembali terpejam.